Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video pembelajaran pada pagi ini. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas bab 4, yaitu sajian seni pantomim. Sebelum itu kalian bisa menyimak kompetensi dasar pembelajaran pada kali ini. Setelah kalian belajar tentang penyajian tari tradisional, maka selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana menyajikan tari pantomim. Maka simak baik-baik materi pada pertemuan kali ini. Pantomim adalah pertunjukan teater tanpa kata-kata yang dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah, biasanya diiringi dengan musik. Pantomim dalam bahasa Latin pantomimus, artinya meniru segala sesuatu, merupakan suatu pertunjukan teater yang menggunakan tubuh dalam bentuk ekspresi wajah atau gerak tubuh sebagai dialog. Kekuatan utama dari gerak-gerak pantomim adalah gerakan imajinatif atau gerak peniruan, seolah-olah sedang memegang benda meskipun bendanya tidak ada, seolah-olah ada di suatu tempat yang ramai meskipun sedang sendiri. Berhasilnya pementasan pantomim tergantung dari seberapa baik persiapannya. Unsur pertunjukan yang harus dirancang sebaik-baiknya yaitu bentuk pertunjukan, arena pentas, properti, setting, musik, rias, dan kostum. Dalam proses perancangan dituntut kreativitas dalam menuangkan gagasan rencana pementasan. Rancangan rias. Tata rias pada pantomim yaitu menggunakan bedak putih yang menutupi seluruh wajah dengan tambahan garis-garis hitam dari sifat alis untuk menegaskan di bagian mata, bibir, dan hidung. Selain itu menggunakan lipstik, pemerah pipi, dan pensil alis. Seorang pantomim mudah dikenali karena riasannya berwarna putih di seluruh bagian wajah. Celak berwarna hitam tebal dengan bentuk seperti air mata yang mengalir di sekitar tengah tulang pipi. Alis mata berwarna gelap dan lipstik hitam atau merah gelap. Terkadang pipi merona untuk membuat riasan pantomim feminin yang ceria. Rancangan kostum. Kostum yang digunakan oleh pemain pantomim sangat sederhana, berupa kaos dan celana yang ketat dengan tubuh. Tujuan kostum ini supaya kelenturan dan bentuk-bentuk gerak yang ditampilkan lebih jelas. Seniman pantomim yang serius tidak lagi mengenakan kostum klasik, tetapi kostum yang mudah dikenali untuk pesta kostum. Dengan mengenakan kaos bergaris hitam putih horizontal, idealnya dengan kerah bootneck, lengan 3/4, celana berwarna gelap, tali selempang berwarna hitam, dan sarung tangan berwarna putih. Rancangan musik. Musik berfungsi sebagai penguat adegan dan gerakan pantomim, juga membantu untuk mewujudkan suasana yang ingin ditampilkan, misalnya kemeriahan, kesedihan, suasana hutan, kota, maupun jalan raya. Rancangan properti. Buat rancangan peralatan yang dibuatkan atau properti dan latar belakang panggung atau setting secara efektif dan efisien. Artinya, properti dan setting yang dibuat sesuai dengan tuntutan pertunjukan dan fungsinya jelas, tidak kurang atau tidak berlebihan agar para pemain nyaman dan menarik perhatian penonton. Sumber cerita seni pantomim bisa diambilkan dalam peristiwa-peristiwa yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang dilakukan oleh manusia. Seperti contohnya ialah aktivitas manusia dari bangun pagi sampai kembali tidur pada malam hari. Aktivitas berpetualang, aktivitas yang berhubungan dengan alam seperti hujan, angin, badai, dan sebagainya. Dan ada aktivitas manusia yang berurusan dengan alat dan perabotan pembantu manusia seperti naik sepeda motor, naik mobil, naik motor, memegang sapu, dan lain sebagainya. Kesuksesan pementasan karya seni ditentukan oleh ketekunan dan keseriusan kalian dalam proses mempersiapkan pementasannya. Maka ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan dan perhatikan dalam pementasan pantomim. Yang pertama, persiapan seluruh panitia penyelenggara.
Kepanitiaan yang telah disusun sebaiknya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan tugas pada bidang kerja masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. Rasa tanggung jawab dan rasa memiliki pada produksi pementasan yang akan dipentaskan harus terus ditanamkan dalam pribadi semua kepanitiaan. 2. Pemanggungan. Pemanggungan adalah proses akhir dari persiapan perancangan dan latihan panjang yang telah dilalui. Hal penting dalam proses pemanggungan yaitu menyiapkan panggung dengan baik agar proses pementasan berjalan dengan baik pula. Pemanggungan berurusan dengan hal-hal yang bersifat teknik seperti teknik pemasangan setting, teknik penggunaan alat-alat properti, teknik sound system, dan teknik penataan lampu. 3. Publikasi. Publikasi adalah penyebaran informasi dan berita tentang pementasan. Cara untuk mempublikasikan pementasan yaitu publikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut. Publikasi yang dilakukan dari mulut ke mulut bersifat terbatas. Publikasi umum yang bisa menjangkau kalangan lebih luas dilakukan melalui media massa, koran, majalah, radio, dan televisi, media poster, baliho, pamflet, dan spanduk juga sebagai media publikasi pementasan pantomim di tempat-tempat umum yang strategis. 4. Dokumentasi. Pantomim merupakan karya seni pertunjukan. Karakteristik seni pertunjukan adalah terikat oleh ruang dan waktu. Artinya karya pertunjukan tidak abadi, hanya bisa dinikmati saat pertunjukan sedang berlangsung. Cara agar bisa abadi pertunjukan harus didokumentasikan. Berbagai media dokumentasi bisa digunakan seperti kamera fotografi dan kamera video atau handphone. Mengevaluasi pertunjukan pantomim dilakukan untuk memahami dan mengoreksi proses yang telah pantomer lakukan. Apa yang telah dirancang kemudian menjadi pementasan. Ketika evaluasi, kalian dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari rancangan pementasan yang telah kalian buat. Perlu keterbukaan dan mau saling menerima kritik di antara semua pendukung pementasan. Hal ini sangat baik untuk melaksanakan pementasan selanjutnya, sehingga kalian dapat belajar dari kegagalan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai supaya lebih sukses. Demikian materi belajar pada video pembelajaran kali ini. Selamat berjumpa di video pembelajaran berikutnya dan kerjakan tugas yang telah diberikan oleh Bapak dan Ibu gurumu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.